Salam Patriot, di Suara Patriot, bersama Chandra Tua. Hari ini saya ingin membuka tabir sejarah yang kerap ditutupi kabut propaganda. Kita akan membicarakan sesuatu yang lahir dari kegelapan, bertahan dengan kebohongan, dan meninggalkan jejak darah dimanapun ia berkuasa. Itulah komunisme. Buku 9 komentar tentang Partai Komunis mencatat dengan jelas, Partai Komunis sejak awal bukanlah partai politik biasa, melainkan roh jahat yang menjelma dalam wujud kekuasaan. Ia lahir dari kekerasan, berdiri di atas teror, dan bertahan dengan kebohongan. Mari kita menengok ke negeri China. Partai Komunis China tidak pernah lahir dari keinginan rakyat. Ia didukung oleh Komintern di Moskow menjadi alat asing untuk menguasai bangsa China sejak awal. Ia bukan gerakan rakyat, melainkan roh jahat yang menunggangi ambisi politik. Bagaimana mereka bertahan? Dengan kebohongan. Mereka menjanjikan tanah untuk petani, tetapi yang lahir hanyalah perampasan tanah dan pembantaian. Mereka berteriak kebebasan, tetapi yang muncul justru penjara raksasa bagi pikiran dan hati manusia. Mereka mengaku mewakili rakyat, padahal sejarah membuktikan puluhan juta rakyat China mati sia-sia di bawah kekuasaan mereka. Inilah wajah asli komunisme, tidak pernah jujur, selalu berubah wajah demi mempertahankan kekuasaan. Hari ini mereka bicara tentang keadilan, besok mereka membunuh atas nama revolusi. Hari ini menolak kapitalis, besok merangkulnya. Hari ini mengaku melindungi rakyat, besok mengirim tank untuk menindas rakyatnya sendiri. Lihatlah Tiananmen 1989, mahasiswa turun menuntut kebebasan. Apa jawaban Partai Komunis? Tank dan peluru. Anak muda tak bersenjata dihancurkan oleh roda besi. Dunia menyaksikan, tapi PKC menutupinya dengan propaganda. Karena bagi komunisme, kebenaran adalah musuh terbesar. Banyak orang masih salah paham, mengira komunisme hanyalah ideologi, teori ekonomi, atau sekedar paham politik. Padahal itu tipuan besar. Sesungguhnya komunisme adalah roh jahat yang terbentuk dari sampah alam semesta. Kebohongan, kebencian, kekerasan, dan adu domba. Ia tidak terlihat, tapi bekerja dalam senyap. Merusak moral, menghancurkan tradisi, dan memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan. Jika kita hanya memandang komunisme sebagai ideologi, selamanya kita tidak akan mampu memahami, apalagi mengalahkannya. Yang kita hadapi bukan sekedar politik, tetapi roh jahat yang mengincar umat manusia. Dan sekarang mari kita tarik maknanya bagi Indonesia. Bangsa kita besar, kaya dan strategis. Kekayaan alam kita melimpah. Nikel, emas, minyak, gas, laut, hutan, semua diincar oleh bangsa-bangsa besar. Maka komunisme tahu Indonesia tidak bisa ditaklukkan dengan tank, tetapi bisa dilemahkan lewat propaganda, lewat hutang, lewat kesepakatan ekonomi yang merugikan, lewat elit yang korup, yang berpihak pada mereka, bahkan lewat infiltrasi budaya yang merusak moral anak bangsa. Apakah kita akan diam? Ingatlah, Indonesia tidak pernah lahir dari kekerasan seperti Partai Komunis China. Indonesia lahir dari persatuan, musyawarah, gotong royong, dan doa para pejuang. Kita merdeka bukan dengan kebohongan, tetapi dengan kebenaran yang ditegakkan dengan darah dan air mata. Karena itu, tugas kita hari ini adalah menjaga anak bangsa agar tidak terjerat racun ideologis komunis yang sama. Kita harus waspada, kita harus kritis, dan kita harus berani berkata, tidak untuk kebohongan, tidak untuk kekerasan, tidak untuk komunisme. Saudara-saudaraku, bangsa Indonesia yang mulia, dunia sudah belajar dari sejarah. Uni Soviet runtuh. Eropa Timur bangkit dari tirani. Rakyat China masih menunggu kebebasan sejati. Dan kita diberi kesempatan belajar tanpa harus jatuh kembali ke lubang yang sama. Mari kita perkuat benteng bangsa ini dengan Pancasila, dengan iman, dengan gotong royong, dengan persatuan. Mari kita ajarkan pada generasi muda bahwa masa depan Indonesia tidak akan pernah dibangun di atas kebohongan, melainkan di atas kebenaran, persatuan, dan kemerdekaan sejati. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.